selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustaz Rahmat Bagan untuk menyampaikan kultur musuh foto-foto musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa habibina Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lantaran masih banyak orang yang melelapkan mata mereka di dalam mimpi-mimpi mereka, namun kita mampu bangkit untuk melaksanakan sholat subuh walaupun karena situasi Ramadan kita dibangunkan dengan suasana sahur untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah di masjid ini. Yang kami hormati dan memuliakan para tokoh agama, alim ulama, cendekiawan. Yang kami muliakan pula terlepas dari kealiman, para kiai yang mengasuh pondok pesantren Al-Hikmah sudah sewajarnya untuk disebutkan sebagai kiai. Para orang yang mendekati dengan kiai dalam istilah ini disebut dengan gus. Anak kiai disebut dengan gus, istrinya kiai disebut dengan nyai. Ini kita letakkan pertama sehingga tidak salah kaprah. Terlepas dari kealiman, dari pengetahuan, dari kealiman, kewaraan, ketawaduan, terlepas dari itu, sebutan ini adalah sebutan yang diberikan kepada sosok orang yang memiliki majelis lalu diberikan nuansa ketokohan, maka disebut dengan kiai. Lalu anak dari kiai disebut dengan gus. Ini yang kita letakkan. Alhamdulillah, kata Allah di dalam surah An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'an wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Subhanallah. Ayat ini jika kita sedikit merenung dan merefleksikan, maka nuansa takhayyul, bid'ah dan khurafat akan keluar daripada pemikiran kita. Allah mengeluarkan engkau, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan engkau dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, tanpa pengetahuan sesuatu apapun. Membasmi pemikiran yang sementara ini berjalan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan turun lahir langsung menghafalkan Al-Quran. Ada yang menyatakan bahwa ada sosok ulama yang paling besar dilahirkan oleh ibunya langsung mengetahui ilmu pengetahuan, bahkan ilmu laduni yang begitu puncak ketinggian. Ayat ini menjelaskan bahwa kita jangan terjebak di dalam pemikiran semacam itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan engkau dari perut ibumu la ta'lamuna syai'an, tanpa pengetahuan sesuatu apapun. Sebab ini kami ungkapkan karena ini juga diungkapkan oleh mahasiswa yang menyatakan Plato, orang Yunani dulu, itu mengungkapkan bahwa berpikir adalah mengingat kembali. Seakan-akan di alam rahim itu dia sudah mendapatkan buah ilmu pengetahuan, dikeluarkan, lalu dia berpikir itu mengingat kembali di alam rahimnya.
Ini yang kami ungkapkan bahwa ayat Al-Quran ini mencoba menolak pemikiran begitu. Bahkan pemikiran para mahasiswa. Satu, wa ja'ala lakum sam'a wal absara, lanjutan ayat ini. Allah menjadikan pendengaran, al-absara wal afidah, penglihatan dan hati nurani yang paling garam sekali. Tiga komponen inilah yang akan mengantarkan kita untuk mengetahui segala sesuatu. Awalnya diciptakan dan dilahirkan tanpa mengetahui apapun, dalam keadaan fitrah, murni, bersih sekali anak itu dilahirkan. Lalu Allah hanya memberikan sam'a, absar dan al-afidah. Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani yang paling terkecil sekali di dalam batin. Inilah modal untuk mengetahui. Sehingga jika ada yang menutup pendengarannya, mendengarkan seluruh bentuk nasihat, baik itu baik atau buruk, maka dia akan kehilangan berbagai ilmu pengetahuan. Apabila dia menutup matanya untuk melihat realitas, baik itu dekat maupun jauh, ataupun mengingat-ingat masa yang silam dalam penglihatannya, maka dia akan kehilangan ilmu pengetahuan di dalam diri. Ada satu yang dipakai oleh orang-orang tasawuf di dalam Al-Quran ini. Ayat ini mengungkapkannya dengan kata al-afidah, jiwa atau hati nurani. Bahkan Nabi pun menyatakan 40 hari engkau hanya menjaga ketauhidan kepada Allah, maka akan dihujani oleh ribuan hikmah kepada dirimu. 40 hari dijaga ketauhidan, keesaan kepada Allah, maka Allah akan menghujani dirimu dengan berbagai ilmu hikmah. Nabi Musa naik ke Gunung Tur bersama dengan para muridnya 40 hari. Perjalanan seorang anak di dalam rahim ibunya, dalam proses dari alaqah menjadi zikro, menjadi dibungkus dengan kulit, diberikan tulang. Proses tahapan ini itu mencapai 40 hari, 40 hari, 40 hari. Sampai usia 121 hari Allah tiupkan roh kepada anak itu. Jangka waktu ini diberikan oleh Allah dan ditentukan oleh Allah dalam proses ketauhidan. Akan dihujani, hanya membersihkan jiwa dari rangkaian persoalan-persoalan yang akan menghantarkan untuk maksiat kepada Allah, maka Allah akan menghujani ilmu hikmah itu kepada diri kita. Inilah yang dipakai, bahkan terbukti orang-orang tua kita dulu tidak sekolah, tidak memiliki pendidikan yang mantap, namun keimanannya tidak diragukan oleh kita. Kenapa? Karena menggunakan modal yang telah diberikan oleh Allah untuk mengantarkannya menuju kepada keesaan kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, karena bertepatan dengan semalam saya membaca buku anekdot yang diberikan oleh Kementerian Agama tahun 2006, maka kami coba membagikan ini. Di dalam buku ini diceritakan ada sosok seorang anak bersama dengan ibunya. Tua ibunya, sudah pikun, sedikit pikun ibunya, dan rabun mata ibunya, bersama dengan anak
teras rumahnya, lalu ibunya itu setiap kali bertanya, "Nak, apa yang bergerak di atas pohon sana?" Awalnya anaknya menjawab, "Burung, Nak." Lalu burung itu terbang lagi ke dahan yang lain. "Nak, apa yang bergerak di ujung sana?" "Itu burung, Mak," kata anak. Lalu terbang lagi ke pohon yang dahan yang berikutnya. "Apa itu, Nak, yang bergerak di sana?" Dengan emosional, karena dijawab dan rangkaian makhluk ini sama, maka anak ini pun menjawab dengan kasar, "Itu burung, Pak. Jangan lagi bertanya." Karena saking memegang buku agenda, sang ibu pun meletak buku agendanya dengan penanya, lalu masuk ke dalam rumah karena bentakan anak ini. Dengan emosional, kerjalah anak ini di depannya, di depan rumah, lalu masuk ke dalam rumah, tapi melihat agenda ibunya di atas meja teras yang ditinggalkan sang ibu. Perlahan-lahan anak ini pun membaca. Ditulislah semua rahasia perjalanan dirinya oleh ibu. Awal mula usia 6 tahun, anakku selalu ingin mengetahui sesuatu, bertanya kepadaku seluruh apa yang bergerak di muka bumi. Suatu hari dia bertanya, "Apa itu, Mak, yang bergerak?" "Burung, Nak," diceritakan dalam agenda ibu. Lalu ditanya lagi, "Apa itu, Nak?" "Itu burung, Nak." Berulang-ulang lantas tulisan akhir sang ibu di bawahnya, "Berapapun banyak engkau bertanya, demi rahmat dan rahimku, demi kasih dan sayangku kepadamu, aku tak akan bosan-bosan dan tidak akan emosi untuk menjawab setiap pertanyaan." Subhanallah. Nanti para remaja setelah mencapai tingkat orang tua akan mengetahui persoalan ini. Sosok ayah dan ibu tidak akan bosan-bosan untuk mengarahkan, membimbing, lalu mengatur dirimu, bukan untuk memenjarakan dirimu, tapi demi kebaikan dirimu. Maka jaga baik-baik saat ayah masih ada. Jaga baik-baik saat ibumu masih ada. Jangan sampai tetesan-tetesan air matanya menjadikan bentuk perjuangan yang berdarah dalam dirimu. Jagalah ini baik-baik. Dan kami pun menyampaikan kepada emak, abah yang kami kasihi, jangan pernah bosan-bosan untuk menyampaikan dan mengarahkan anak-anak menuju ridha kepada Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Rahmat Bagan, yang beliau sampaikan bahwa kita sebagai seorang anak senantiasa semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlihatkan ketaatan kita kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada kita seorang anak, ya, orang tua yang sudah mendahului kita. Jangan lupa di setiap sujud kita, di akhir-akhir sujud kita bacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum, almarhumah. Maka yang orang tua yang masih dalam sehat walafiat, berjuanglah semaksimal mungkin untuk menggapai ridho kasih sayangnya demi mencapai surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada Al-Ustaz kami ucapkan terima kasih banyak. Oke.
Satu, dua, tiga. BKMD mantap bilang. Asal bersama.